Huzaifah radhiyallahu anhu menjadi mata-mata. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, dalam perang Khandaq, di satu sisi kami berhadapan dengan orang-orang kafir Mekah yang dibantu oleh orang-orang kafir lainnya. Dan di sisi lainnya, kami menghadapi Banu Quraiza, kaum Yahudi Madinah yang setiap saat siap menyerang jika Madinah kosong. Mereka akan menyerang keluarga kami juga. Ketika itu, kami sedang menghadapi pertempuran di luar Madinah. Orang-orang munafik meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan peperangan dengan alasan rumahnya kosong dan dalam keadaan bahaya. Rasulullah SAW pun mengizinkan mereka. Bersamaan dengan itu, malam begitu gelap dan datang angin topan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya juga sesudahnya. Jangankan untuk melihat orang lain, melihat tangan sendiri pun tidak dapat karena begitu gelapnya. Halilintar sangat kuat menyambar, diiringi gemuruh keras. Orang-orang munafik segera melarikan diri ke rumah masing-masing, sedangkan kami tinggal 300 orang yang tetap berada di tempat itu. Terhadap kejadian itu, Rasulullah SAW menenangkan kami satu persatu. Kemudian beliau lewat di depanku. Ketika itu, aku tidak memiliki senjata untuk melawan musuh, juga tidak memiliki kain untuk berlindung dari udara dingin. Hanya ada sedikit kain yang dapat menutupi anggota badan yang penting hingga ke lutut. Itu pun milik istriku. Aku duduk menelungkup ke tanah. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Huzaifah." Karena dingin dan malu, aku tidak dapat berdiri. Aku tetap duduk telungkup. Rasulullah SAW bersabda, "Huzaifah, berdirilah. Pergilah ke tempat musuh. Lalu, bawalah berita yang sedang terjadi di sana." Pada waktu itu, aku sedang sangat ketakutan dan kedinginan yang luar biasa. Namun karena demi menunaikan perintah Rasulullah SAW, aku segera pergi. Saat aku pergi, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jagalah ia dari arah depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri, dari atas dan dari bawah." Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Setelah Rasulullah SAW berdoa untukku, rasa takut langsung hilang dari diriku. Begitu pula dingin yang ada pada diriku. Setiap melangkah, aku merasa seolah-olah berjalan dalam kehangatan." Rasulullah SAW juga berpesan agar aku jangan melakukan apapun kecuali melihat dengan sembunyi-sembunyi dan memperhatikan apa yang sedang terjadi, dan segera kembali lagi. Setibanya di sana, aku lihat api unggun sedang menyala. Orang-orang mengelilingi api unggun sambil memanaskan tangan mereka di dekat api, lalu digosokkan ke perut mereka. Tiba-tiba dari setiap penjuru terdengar seruan, "Kembali, kembali!" Setiap orang menyeru agar kabilah segera kembali. Karena tiba-tiba datang angin ribut dari 4 arah dengan hujan batu yang menghujani kemah-kemah. Tali-tali kemah musuh pun terputus, sedangkan kuda dan hewan lainnya banyak yang mati. Abu Sufyan yang pada saat itu sebagai pimpinan rombongan kaum kafir sedang memanaskan kedua tangannya di atas api. Hatiku berkata, inilah kesempatan yang terbaik bagiku untuk membinasakannya. Aku segera mengambil anak panah, lalu aku meletakkannya di busurnya. Namun aku teringat pesan Rasulullah SAW agar tidak melakukan tindakan apapun kecuali melihat keadaan saja. Lalu segera kembali. Maka aku masukkan kembali anak panah itu ke tempatnya. Mereka mulai mencurigai kehadiranku. Mereka berkata, "Adakah di antara kalian seorang mata-mata?" Setiap orang hendaklah memegang tangan orang yang berada di sebelahnya. Aku segera memegang tangan orang yang di sebelahku. Lantas berkata, "Kamu siapa?" Jawabnya, "Masa kamu tidak tahu siapa aku? Aku ini Fulan." Lalu aku segera meninggalkan tempat itu. Ketika menempuh setengah perjalanan, aku bertemu dengan serombongan penunggang kuda sekitar 20 orang yang semuanya memakai serban. Mereka berkata kepadaku, "Beritahukan kepada tuanmu bahwa Allah telah membereskan musuh-musuh itu. Jadi tidak usah khawatir lagi." Ketika aku kembali ke kemah, aku lihat Rasulullah SAW sedang sholat dengan selimut di tubuhnya. Inilah kebiasaan beliau yang mulia. Dalam keadaan genting, beliau selalu bertawajuh dengan mendirikan sholat. Selesai sholat, aku menceritakan kepada beliau kejadian selama menjadi mata-mata tadi. Rasulullah SAW tersenyum dengan giginya yang cemerlang. Lalu aku disuruh berbaring di dekat kakinya yang mulia, dan aku diselimuti dengan sebagian selimutnya.
Aku tempelkan dadaku ke telapak kaki beliau. Durrul Mansur. Inilah kisah keberhasilan mereka. Walaupun keadaan sulit dan susah, mereka tetap mentaati perintah Rasulullah SAW yang lebih berharga daripada jiwa, raga, dan harta mereka. Semoga kita sebagai hamba yang lemah ini diberi taufik oleh Allah untuk dapat mengikuti kehidupan mereka.